dari kami, saya Rahdi, ini Anom, ini Surya, dan itu Manggus, dan yang rekam Bung Kris. Jadi di sini kami dengan Ari, Om Ari dan Om Agung. Di sini kita akan membahas beli aja bagaimana. lah, beli. Oh ya beli ya. Ya biar agak iong ya. Jadi kita akan membahas tentang pendekatan bagaimana beli ini merancang. Jadi dari yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan tuh proyek-proyek apa aja sih yang diingat dari yang membekas di kira-kira beli maksudnya kelupaan yang mungkin diingat sampai sekarang dah membekas di hati. Kalau kita karena bergerak di pemerintahan ya, saya sama Agung bergerak di pemerintahan. Yang pertama perlu dipahami dulu filosofinya sama teman-teman, mudah-mudahan dia jadi influence yang baik ya. Memang banyak teman-teman yang bergerak di swasta, teman-teman yang bergerak di pemerintahan. Dua-duanya sama-sama pengkarya, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah dua-duanya sama-sama menghasilkan karya. Tujuan dari arsitektur itu kan menghasilkan sebuah karya yang baik gitu ya. Iya benar. Kalau di pemerintahan dasar basic desainnya adalah regulasi. Kemudian kalau di swasta teman-teman atau private project dasarnya mungkin lebih banyak kepada rasa, tapi tetap mengindahkan regulasi. Kalau kita lebih nyaman di pemerintahan karena memang kita basic besarnya banyakkan di urban design. Saya di urban design, Beligungnya juga di urban design. Jadi kita banyak ambil proyek di pemerintahan. Kalau yang membekas mungkin buat saya ya, nanti mungkin Beligungnya nambahin, yang buat saya itu Jaya Saber, rumahnya Pak Gubernur sekarang, rumah dinasnya beliau. Habis itu ya Ina Veteran ini, kemudian juga yang kolaborasi dengan beberapa konsultan senior yang ada di Bali, itu kayak Pasar Sukowati karena dia BGH, bangunan gedung hijau tersertifikasi di Permen PU, kemudian Pasar Gianyar juga kita kolaborasi, sama ya mudah-mudahan segera terwujud ya pasar tematik Ubud. Satu lagi yang paling berkesan sampai sekarang yang mungkin masih kita ingat, tapi dekat-dekat ini sih, kita juga sebagai salah satu yang mempersiapkan perancangan master plan baru untuk Rumah Sakit Sanglah. Rumah Sakit Sanglah itu kan udah ada akan 2 gedung yang dibangun, ntar ada 2 gedung lagi, tapi basic master plan-nya itu dari kita. Gitu. Ya. Benar. Apalagi sekarang Rumah Sakit Sanglah Berubah nama ya. Berubah nama ya. Ya. Nah itu sih yang kita paling ingat ya terkait dengan kondisi. Gung ada yang gue ingat paling berkesan? Pasar Badung saja. Ya, karena Pasar Badung kita kolaborasi ya. Jadi kita sebagai teknis untuk arsitekturnya, secara komponen perusahaannya memang ada senior yang memang untuk di perusahaannya, tapi kita bagian untuk teknisnya. Pasar Badung itu kita sampai tanda tangan Pak Jokowi kita dapat waktu itu ya. Waktu Pak Jokowi melakukan pembukaan di sini ya, Presiden lah yang meresmikan. Tadi kalau nggak salah saya dengar kebanyakan tuh saya dengar ke pasar ya. Kita lebih banyak ke bangunan publik sih pada prinsipnya, kebetulan aja pasar-pasarnya lebih kencang terbangun gitu, sama rumah sakit lah yang lebih banyak terbangun. Nah, dalam merancang bangunan publik itu mungkin dari tuh bagaimana sih dalam sistem merancangnya? Mungkin mulai dari ada survei ke masyarakat atau bagaimana Perjalanan panjang ya, kalau mendesain itu sama aja sih, desain mau di swasta mau di pemerintahan sama, cuman yang menjadi dasar basic kita di pemerintahan seperti yang saya tadi bilang, regulasi. Benar. Kita benar-benar aturan banget lah kalau di pemerintahan gitu. Itu juga mungkin dari peraturan pemerintah itu tentang regulasi bangunan publik itu, apakah pernah terjadi kendala dalam merancang satu bangunan itu? Enggak ya, kita nggak sama bedanya sama ya, kalau ilustrasi saya kita nggak ada bedanya sama tukang jarit. Tukang jarit? Iya, tukang jarit kan ownernya ya. Iya benar. Jadi aturan dalam mendesain sebuah baju yang nyaman mungkin udah ada gitu. Iya benar. Tetapi kan beda porsi tubuh, beda ukuran tubuh, beda tinggi, ya beda jenis kain dan segala macamnya sama aja sih. Jadi prosesnya panjang. Yang berhubungan dengan masyarakat, seninya adalah berhubungan dengan masyarakat gitu. Kayak sekarang penataan Sanur yang kita desain, yang sedang dilaksanakan fisiknya, ya banyak tuh, ketemu sama hotel-hotel, ketemu sama toko-toko masyarakat, perbekal dan lain sebagainya. Ya bedanya mungkin kalau di swasta dia ketemu sama owner villanya atau owner hotelnya gitu ya. Tapi kalau kita lebih kepada banyak komponen lah, belum DPR-nya, belum pimpinan daerahnya, belum.
Gitu Jong, ya. ada tambahan Jong? Masukin Jong. Ya, jadi kalau dalam proses mendesain yang paling membedakan dari swasta dan pemerintahan, kita kan multi layer di pemerintahan ya. Bahkan di jabatan paling tertinggi sampai bahkan dari koordinasi yang paling menengah ya. Artinya dalam pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan di sana, bahkan sampai ada Usernya, kepala daerah bisa artinya banyak layer yang perlu kita koordinasikan. Dan yang paling sulit di sana adalah memadukan semua pemikiran, sudut pandang hal tersebut, dan pasti ada intrik-intrik yang ada di dalamnya. Mungkin berbeda dengan swasta yang memang kalau walaupun banyak mungkin juga ownernya, tetapi mungkin lebih lingkupnya lebih ke lebih skopnya lebih simple lah. Ya, tidak sekompleks dari bangunan pemerintah. secara masukan begitu, cuman kalau di swasta mungkin rasanya lebih dalam lah gitu. Iya benar. Rasanya lebih dalam banget gimana caranya mewujudkan kamar mandi yang enak untuk empty gitu kan. Tapi kalau di kita kan lebih bisa ada batasan gitu. Pak, regulasinya kita nggak boleh nih gitu misalnya. Ya udah berhenti gitu. Cuman lebih banyak aja masukannya gitu. Kalau di swasta mungkin 1 2 3 4 5 orang cuman deep banget gitu. Benar. Kalau kita regulasinya yang lebih membatasi gitu. Regulasi dari pemerintahnya. Tadi kan juga saya sempat dengar tuh bangunan yang di Ina Bali Beach itu ya juga. Nah, itu kan udah lama. Bali Veteran. Bali Veteran. Ina Veteran. Oh, iya. Jadi yang di sana itu kalau saya sempat lihat gambarnya itu lebih ke bangunan apa ya? Heritage. Ya, heritage banget. Nah, berarti pendekatan dari sana tuh apa sih kira-kira Om? Ya, teman-teman perlu lihat juga ya bahwa di Ina itu Hotel Bali, hotel pertama lah. Iya betul. Terus yang kedua, akulturasi dia tentang, saya bilang Art Deco lah ya, mungkin tepat atau tidak tepatnya kan lebih ke akademis lah. Pendekatan terkait dengan Art Deco, kemudian juga kolonialnya ada, plus sama yang kita pikirin banget tuh di situ sebenarnya nilai sejarahnya sih. Nilai sejarahnya. Terus kalau teman-teman baca juga, Chaplin juga pernah tidur di sana gitu kan. Sempat kita mau rekomendasi ada patung Chaplin gitu kan, sama kayak patung Hachiko misalkan gitu. Ya cuman dasar dari pemikiran kita yang pertama emang tentunya histori daripada tempat itu sendiri. Ya kemudian kita lihat tipe-tipe bangunan lamanya seperti apa. Bahkan kita masih menemukan banyak otentisitas yang terjadi di sana seperti lukisannya Soekarno yang kayak gitu-gitu. Banyaklah di sana kita dapat pembelajaran terkait dengan starting desain kita tuh dari histori tempat itu gitu. Ya. Bagaimana mengeluarkan cerita di balik bangunan itu berarti? Iya, karena dia BUMN kan, Ina kan BUMN kan ya. Berarti di bawahnya BUMN perhotelan Indonesia lah. Sehingga di sana dia lebih ke regulasinya juga kuat gitu. Karena kan izin di Kota Denpasar juga ketat gitu. Iya sekarang biar Kota Denpasar tidak terlihat sempit juga Om ya. Betul. Ya. Yang pasti saya mau bekelin sebuah konsep pemikiran yang saya dapat dari almarhum Kang Ayib sebagai salah satu tokoh kreatif di Bali yang udah meninggal ya. Dia salah satu pendiri dari Rumah Sanur yang sekarang sedihnya Rumah Sanur juga nggak ada kan gitu. Kang Ayib ini salah satu pendiri Backcraft juga gitu. Ya desain itu dimulai dengan tentunya bagaimana kita menginterpretasikan banyak hal, yaitu kata-kata gitu. Nah kata-kata ini sumber belakangnya adalah rasa gitu. Kita melihat sebuah tempat rasanya seperti apa, kemudian kita berkata-kata, kemudian dari kata-kata ini kita yang menerjemahkan kemudian menjadi sebuah bentuk. Dari bentuk itu kita kembali menceritakan bentuk tersebut menjadi kata-kata, dan kata-kata itu pemaknaannya ke filosofinya menjadi rasa gitu. Jadi circle design itu circle-nya segitu doang. Itu yang diajarkan, dan dia kan orang desain grafis. Pada saat dia memberikan itu kepada saya dan teman-teman, ya pada akhirnya kita membenarkan itu. Karena desain itu ya dari rasa, kata, bentuk, kata, rasa lagi. Muter ya berarti? Muter itu aja. Masalah kata-katanya itu nanti di dalamnya ada apa kata owner, apa kata regulasi, apa kata pimpinan daerah, atau apa kata daripada operator hotelnya. Ya disitulah diolah menjadi sebuah bentuk itu. Jadi tidak ada bedanya antara sebuah proses berkarya. Kebetulan di Ina Veteran sendiri mungkin kata-kata tadi terkumpul dari
si BUMN-nya, si usernya, si regulatornya, nah, semua penggunanya di situ gitu. Keinginannya berarti. Ya, kata-kata itulah yang berubah menjadi bentuk. Oh, panjang banget. Circle-nya cuma segitu, Iya, betul, tapi betul. pemaknaan kata-kata itu. Begitu kita masuk ke dalam desainnya, kita berkata-kata lagi nih. Oh iya ya, ininya kemarin ini ya kemarin pemikiran kita gini. Jadi filosofi ini kayak kita kan sekarang sedang berkata-kata nih. Jadi filosofi desain kita nih begini kan berkata-kata. Tapi begitu teman-teman datang ke sana, kan rasanya yang diterima. Oh iya benar. Oh iya ya, Feel-nya kayak feel-nya kolonial nih, feel-nya heritage nih gitu. Apalagi itu ada di dalam zona Z Kota Denpasar ya, zona Z itu zona heritage ya. Tuh. Iya benar. Mungkin Ada yang lain bertanya? yang lain ada yang ingin bertanya mungkin dari teman-teman kuliah biasanya. Bisa dijelasin nggak salah satu karya bagaimana dari awalnya rancangannya kayak pendekatannya dari mana salah satu karya mulai dari pendekatannya sampai hasil akhir Prosesnya mungkin maksud proses. Kalau di pemerintahan agak beda ya. Jadi kita sudah punya TOR, sudah punya KAK, berarti kayak kerangka sayembara gitu ya Om? ya, sudah ada Udah ada kerangka peraturan acuan kerja. Kemudian dari kerangka acuan kerja itu, terus dari TOR itu kita coba baca regulasi yang cukup banyak lagi gitu ya. Arahnya apakah ke keandalan bangunan gedung Permen 14 2017, kemudian apakah ke BGH Permen 2121 gitu. Nah, itu menjadi semua referensi. Habis itu kita mungkin lihat site pun juga berbahasa ya. Dari data ukur, data tanah, segala macamnya. Ya, kemudian kita cari konsepsi dasar dari si pengguna atau si pemilik proyek. Habis itu kita bentuk draftnya. Draft ini kita presentasikan berulang lah. Kita godok berulang secara formal dan maupun informal. Ya, pada akhirnya terbentuk sebuah konsep. Di sana 40% pekerjaan kita udah selesai sebenarnya. Setelah konsep tersebut, baru kita jalan pada pendetailan sampai terjadinya construction drawing atau DED. Gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan segala sesuatunya itu perancangan arsitektur itu seperti sebuah hubungan pacaran gitu. Kadang-kadang kalau udah jadian pun rasanya udah punya pacar, tapi ternyata banyak pertengkaran gitu. Nah, udah jadi konsepnya, ada masukan baru yang tak pernah berhenti gitu sebenarnya. Nah, sampai pada akhirnya titik kecukupan daripada semua komponen yang memberikan masukan tersebut, ya itulah kesimpulan kata-katanya pada akhirnya, sehingga kita bisa dengan leluasa menerjemahkan bentuknya. Begitu proses simpelnya. Kalau proses dijalani ya nikmati nantilah. Nanti di masa depan. Nikmati nantilah. Bener. Ada lagi dari teman-teman? Dari Anam gimana? Dari beberapa desain yang bikin, pendekatan apa yang paling sering pakai? Logic ya. Logik. Kalau kita logic itu logic aja nggak? Logic banget sih. Semua arsitek kayak merancang sebuah negara sih kalau menurut saya. Arsitektur ya, karena kalau di pemerintahan kita kan merancang arsitektur, struktur, MEP berbarengan ya, sampai quantity berbarengan, perhitungan sekalian berbarengan gitu. Jadi nggak kepisah seperti plotting di swasta. Ada arsiteknya, ada konstrukturnya, ada orang MEP-nya, ada tim lighting-nya, ada tim landscape-nya, itu dikumpulin jadi satu tim besar. Kalau kita dituntut mampu semua gitu. Harus semuanya bisa diambil berarti. Harus paham. Harus paham. Jadi enaknya kita kerja in-house gitu. Jadi si strukturnya tidak bekerja sendiri. Si strukturnya bekerja di dalam lingkup komando kita gitu. Sehingga kolomnya bisa gini nggak, kolom ya kita bisa tata langsung gitu. MEP-nya ya paling sering masalahnya kan kalau di rumah sakit begitu bicarain AC ducting butuh shaft yang gede-gede gitu kan. Iya betul. Shaftnya bisa sampai 4 meter kali 1 meter butuh shaftnya gitu. Sedangkan desain kita taruh mana nih gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba kita ngerancang ruang operasi ternyata butuh AHU gitu kan. AHU-nya gede tuh kayak bikin ruang genset sendiri misalnya. Di mana nambahin upilnya dari gajah ini kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang bagusnya kalau di kita konsep perancangan dan desain yang sesungguhnya saya rasakan secara komponen seluruh bidang ilmu itu ada di proyek pemerintahan. Kalau buat saya, buat kami ya, ini kan sama kayak suka opor ayam atau nasi goreng nih gitu. Di kita ada juga teman-teman swasta bilang bahwa dalam sebuah perancangan itu adalah intimasi dengan si owner. Benar juga. Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan. Oh,
Dia arsitek swasta, dia arsitek pemerintah, dia arsitek villa, dia arsitek puskesmas atau arsitek rumah sakit, menurut saya nggak ada bedanya. Karena proses berkaryanya sama. Gitu sih. Dan outputnya pun hampir mirip juga, Bang. Ya outputnya kan sama, bisa dibangun, bisa difungsikan. Betul. Kalau menurut saya kan berfungsi itu outputnya. Jadi kalau kita mikirin estetikanya, kita berpikir fungsinya, kita berpikir bagaimana merealisasikannya, sama aja sih. Ada bedanya. Cuman kita dulu emang sempat main swasta pemerintahan, sekarang kita udah Fokus di full di pemerintahan. Begitu. Long story lah, 13 tahun ya. Oh, 13 tahun. Udah 13. 2009 begitu lulus saya bareng lah sama teman-teman, bareng sama Bligungnya, ya kita jalanin itu. 2009 di mana? Saya di Parayangan dulu. Ya, kalau Bligungnya di UNUD, S1 S2-nya di UNUD. Tuh. Apa lagi? Ada lagi kira-kira dari arsitek muda? Calon maksudnya. Mungkin dari kita itu aja sih. Siap? Dari soalnya kita lebih ngefokusnya ke sana sih. Iya. Ya, maaf nunggu waktunya dulu. Nah, ini. santai. Mungkin video ini bisa kita tutup dengan salaman dulu. Ya, siap. Thank you, Om, Sukses ya buat tugasnya. Thank you. Sukses tugasnya ya. Sukses tugasnya.